Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas seperti apa database aplikasi web galeri foto berbasis website sesuai dengan soal uji kom RPL tahun 2024. Langsung saja, ini adalah tampilan singkatnya ya. Modelnya seperti ini. Di sini ada 5 tabel. Di sini ada sedikit perbedaan dengan waktu kita latihan. Perbedaannya hanya di sisi teknis saja. Jadi silakan mengikuti. Hanya tinggal mengubah nama saja mungkin ya, dan beberapa tipe data. Biasanya penulisannya itu hanya T album, T user, T foto. Sekarang mah kita tambahkan aja jadi TB aja ya. Maksudnya singkatan dari tabel. TB itu biasanya T aja. Sekarang biar lebih jelas, TB untuk menghindari kekeliruan dalam penulisan di coding PHP-nya nanti. Jadi untuk tabel kita singkatnya TB, kalau database DB ya. Yang ini DB ya. Nah, di sini ada 5 tabel. Perbedaan signifikannya sebetulnya hanya ada di yang belum kita bahas, yaitu tanggal ya, mau tanggal daftar, mau tanggal buat, tanggal unggah, terus tanggal suka dan tanggal komentar saja. Nah, di sini juga sudah ada relasi yang artinya di sini mulai dari objeknya aja ya. Nah, dari ini objek user. Jadi user itu atau pengguna aplikasi tentu saja dia bisa membuat album atau kategori fotonya. Kemudian dihubungkan dengan menyimpan ID user sebagai indeks di tabel album. Begitu juga yang lainnya sama. User bisa menambahkan foto, bisa menambahkan komentar, juga bisa menambahkan suka gitu ya. Kemudian setelah itu user juga bisa menambahkan foto, dan foto yang ditambahkan oleh user itu dia wajib memilih album. Jadi dia akan seperti tersimpan ke folder tertentu ya, ke album ini. Jadi akan dikelompokkan gitu. Kemudian setiap foto itu dia bisa ditambahkan apa di sini, suka dan komentarnya. Kalau suka mungkin satu, kalau komentar mah bisa berkali-kali juga. Kalau suka mah ya mungkin satu aja ya, dari satu orang cuma bisa menyukai satu kali di foto yang sama. Kalau komentar mah ya bisa bebas, di satu foto satu orang bisa mengomentari beberapa kali. Langsung saja kita ke database-nya. Di sini kita mulai dari urutan tabel user dulu aja ya. Nah, kalau seperti ini berarti artinya masih kosong karena kita kliknya tulisannya. Kalau mau di bagian ini struktur tabelnya, kita klik yang ikonnya. Di sini seperti biasa yang sudah dibahas, auto increment untuk primary key-nya ya, yang ID user, kemudian sisanya mengikuti saja. Nah, di sini mungkin yang agak baru adalah tanggal daftar. Jadi user itu atau pengguna aplikasi website kita, web gallery, itu tanggal daftarnya harus dicatat ya. Nah, diberikan tipe datanya datetime, jadi bukan hanya tanggal daftarnya tapi juga sama waktunya biar lebih kompleks lah gitu ya, lebih lengkap. Kemudian di sini di bagian defaultnya, bagian default pilih current timestamp, artinya akan dicatat setelah menambahkan akan otomatis dicatat tanggal kapan dia daftar. Kita cek ya di sini. Nah, di mana cara menambahkannya ya, di sini di bagian default ya, bagian default current timestamp. Nah, tapi sebelum itu ya pilih dulu ini tipe datanya, jangan date aja tapi date time. Tarik aja ini ya. Nah, pilih date time terus default current time ya. Jangan lupa di save. Untuk yang lainnya sebenarnya hampir sama. Kita ke album. Di album adanya tanggal buat ya. Istilahnya sebetulnya sama. Cuman di sini kalau untuk user kan untuk nama kolomnya lebih cocoknya daftar ya. Kalau album kayaknya buat, jadi diberi nama tanggal buat. Tapi intinya sama-sama aja sebenarnya, cuman lebih ke istilah yang dirasa tepat tentang suatu objek. Kalau album buat,
Kalau foto tanggal unggah atau upload ya. Kalau buat foto tanggal buat kan kayaknya gak cocok ya, kita nggak buat foto sebenarnya, cuman unggah saja. Jadi foto atau gambar yang ada kita unggah atau kita upload. Kalau komentar boleh buat, atau tanggal komentar kayaknya lebih cocok ya. Diusahakan berbeda aja tanggal-tanggal ini dengan yang ada tabel lain. Kalau suka ya tanggal suka aja. Ya seperti itu. Dan jangan lupa di sini tabel user ya. Di tabel user itu dia berdiri sendiri, dia tidak ada ID dari tabel lain. Tapi di sini di album dia ada ID dari tabel lain, yaitu dari tabel user. Nah, lihat ini satu kolom ada ID user. Sebenarnya utamanya induknya ada di tabel user. Yang ID user pasti paling atas. Nah, di sini ada ikon kunci yang warna abu. Beda dengan yang primary key itu kuning. Ini warna abu, berarti yang primary key ini warna kuning ya. Nah, kemudian yang abu ini indeks tuh, ada ya muncul tulisan indeks. Nah, ini harus diindeks, caranya gampang sebenarnya. Bisa diklik aja langsung pilih indeks. Nah, indeks ini digunakan untuk menghubungkan dari primary key di tabel user seperti ini. Primary key ini di tabel user ya, untuk dihubungkan ke tabel relasinya, yaitu ke tabel album. Nah, jadi syaratnya bisa terhubung itu harus ada primary key dan indeks gitu ya. Nah, baru kalau ini sudah sesuai, maka bisa dibentukkan seperti ini. Diklik database-nya ya, DB Gallery-nya, kemudian ada more, ada designer. Nah, jadi bisa seperti ini, baru bisa. Cara buatnya seperti apa? Ini kalau mau hapus, mungkin contohkan satu aja ya. Kalau mau hapus yang ini misalkan tabel user bisa menambahkan album atau membuat album. Ini klik di ujung agak sini buat ngehapus. Nah, klik sekali juga muncul ya. Ada pertanyaan. Jangan di sininya, tapi di yang ada ini ya, agak setengah lingkarannya nih. Klik sekali, delete. Kita coba hapus dulu. Nah, ini mungkin kelihatan masih ada karena perlu di refresh. Kita lihat tuh betul hilang ya. Kemudian kalau mau menghubungkannya, syaratnya tadi benar, harus di tabel user itu primary key warna kuning, dan di tabel yang akan dihubungkannya harus ada yang pagar seperti ini, ID user. Ini icon artinya indeks ya. Maka baru bisa di sini nih, create relationship. Dimulai dari induknya sini, klik tuh katanya select foreign key. Jadi cari foreign key-nya atau indeksnya. Klik ini, udah kan tadi diklik, kemudian klik ini. Nah, di sini kita pilih cascade ya. Biar jadi cascade on delete, cascade on update itu artinya biar kalau nanti di tabel utama yang tabel user dihapus, maka seluruh data yang punya tabel user ini ikut kehapus juga yang ada di tabel album dan lainnya. Nah, ini kayak belum muncul, mungkin perlu di refresh. Nah, ada ya. Nah, biar nggak capek hapus-hapus ya, memposisikan geser-geser ini, mending jangan lupa selalu di save ini ya. Di bagian sini ada nih icon save page. Misalkan ini dipindahin ke atas sedikit, save. Jadi mau di reload apapun dia tetap harusnya ada di atas tuh. Kalaupun ini ngaco kayak gini, kalau kita save, dia juga akan diam aja kayak gini. Jadi tergantung posisi kita mau posisikannya di mana, biar enak dibaca aja sebenarnya. Nah, ini aja kayaknya save biar dia kembali ke posisi ini. Kalau di refresh aman ya. Jadi seperti ini untuk tampilan database-nya. Jadi semua tabel itu saling berelasi atau berhubungan ya. Untuk selanjutnya mungkin kita harus mencoba menambahkan data kepada tabel user dulu ya.
biar ketahuan ini berfungsi atau tidak si tabel dengan relasinya. Kita coba sebagai percobaan insert aja ke sini dulu ya, tabel user. Kemudian insert di sini. Kita masukkan secara manual dulu. Misalkan namanya adalah Rudy Herdian. ID usernya juga usah diisi karena udah kita set auto increment, jadi nanti otomatis ada. Alamatnya misalkan Majalaya. Kemudian emailnya misalkan rudy@gmail.com. Kemudian untuk usernya udah aja Rudy, untuk passwordnya misalkan 123. Nah, ini jangan diganti ya. Current timestamp itu artinya akan mengambil tanggal dan waktu saat ini dipencet ya. Kita klik go. Nah, ini udah sukses ya. Kita klik lihat hasilnya. Nah, otomatis ya, tuh masuk. Kalau ID usernya kenapa 2, berarti saya sebelumnya sudah menambahkan uji coba ya. Jadi yang primary key sebelumnya udah dipakai dan dihapus. Nah, ini nih. Tahun 2024 bulan 3, itu bulan Maret tanggal 16 pada pukul 22.54 ya. Jadi hampir jam 12 nih, lebih 26 menit ya, mendaftarkan nama Rudy Herdian ini. Kemudian kita lanjut ke urutan tabel yang harus diisi, yaitu tabel album. Klik di sini tambah atau insert, kemudian ID-nya jangan diisi. Kita misalkan buat kategori hewan langka misalkan, atau udah hewan aja ya. Nanti kategori bikin aja sendiri. Kemudian deskripsinya nggak apa-apa, nggak usah diisi sebenarnya, tapi untuk jaga-jaga mending diisi dulu ya. Misalkan hewan lucu. Nah, kemudian ini jangan diubah ya, current timestampnya. Kemudian ID usernya. Nah, di sini baru kita pilih, ini kan ID user, jadi maksudnya user mana yang membuat album ini ya. Pasti karena baru satu user aja ya, Rudy ya, kita pilih Rudy. Gak ada lagi kan, karena kita hanya baru mendaftarkan satu orang, yaitu yang ID-nya 2 dan namanya Rudy Herdian. Kemudian oke, kita lihat. Nah, ada ya. Nah, 2 ya, ID usernya 2 sesuai dengan ID user yang ini. Kemudian kita lanjut ke foto. Nah, baru sekarang kita upload foto. Insert. Nah, kemudian ingat ID fotonya tidak usah diisi, yang ID gitu. Dari sini nama fotonya misalkan foto kucing hutan. Nah, foto maksudnya judul foto ya, kucing hutan lincah misalkan ya. Terus deskripsinya ya detik-detik aja lah dulu ya, belum ada inspirasi. Itu untuk deskripsi fotonya. Kemudian lokasi fotonya kita kosongkan dulu, pakai titik-titik dulu aja. Nanti ini harusnya di-upload secara langsung ya. Jadi dari menggunakan form. Kemudian di sini ID album nih. Tadi rencananya foto kucing hutan lincah ini mau masuk ke album mana? Pasti ya harusnya ke hewan dengan ID hewannya ya 2. Ke album hewan ya, yang ID albumnya itu 2. Nah, kemudian ID user, siapa yang uploadnya? Pasti Rudy Herdian. Nah, nanti mah nggak bisa di sini ya, kita harus bikin form untuk menyembunyikan si tampilan insert ini ya. Bahaya kalau bisa diakses oleh orang lain. Kalau sudah, kita go. Nah, tidak ada yang error ya, aman. Nah, kita lihat ini. Jadi maksudnya, nah ini juga sama foto ya. Nah, foto juga otomatis ya muncul nih pada tanggal dan jam berapa.
foto itu diupload. Nah maksudnya gini, kenapa tadi kita pakai yang relasi kayak gini? Untuk apa sih relasi-relasi kayak gini nih? ID user primary key dia berhubungan dengan foreign key atau indeks di tabel album, dan ID di tabel album sebagai primary key dia berhubungan atau berelasi dengan tabel foto di ID di tabel foto yang kolomnya ID album atau foreign key atau indeksnya, biar kalau suatu saat si user yang ada tabel user di tabel user ini dihapus, maka seluruh data tabel user yang atas nama atau ID-nya dia atau ID tertentu dihapus. Nah, data di sini kan juga udah nggak berguna nih di album ataupun di foto, maka harus ikut ke hapus juga gitu. Jangan sampai jadi sampah yang nggak bisa dihapus. Kita coba sekarang ke tabel user. Misalkan ini kita hapus, harusnya tabel album dan tabel foto di sini kosong ya. Nah, ID fotonya 4 ya, ini nggak ada masalah sebetulnya. Yang penting ini aja hubungannya ada di sini ya. Tabel user kita hapus, delete aja. Nah, harusnya ke sini ikut kehapus, hilang. Foto juga hilang. Nah, ini fungsinya. Jadi sekali hapus, ikut semua data yang saling berhubungan ikut ke hapus. Karena bahaya kalau misalkan Rudy Herdian tadi dihapus, album yang dibuat oleh dia nggak ikut kehapus juga ya. Nah nanti nggak bisa ada yang bisa menghapus dong, dia jadi sampah gitu ya, yang akan berpengaruhnya ke performa aplikasinya nanti ya. berat banyak data tapi nggak bisa dihapus. Kembali ke spek hostingnya nanti ya. Untuk pembahasan database mungkin cukup sampai video ini saja. Selanjutnya kita akan coba mendesain interface menggunakan template SB Admin 2 ya, yang sudah kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.